Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, selamat malam teman-teman. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh merasakan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Kita juga patut mengucap syukur karena kita boleh dikuatkan dan diberi kemampuan untuk bisa mengadakan ibadah online kita pada malam hari ini. Saya juga berharap kepada teman-teman agar tetap fokus pada ibadah kita pada malam hari ini. Pemuda GKSD, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSD. Mari bersejarah dan kebanggaan kita, marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru
itulah dasar kita berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Kita tabiskan ibadah saat ini. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kamu sekalian yang hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Seiring berjalannya waktu, kita kadang tidak sadar bahwa kita telah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk merenungkan setiap perbuatan yang teman-teman lakukan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Minta ampunlah kepada Tuhan atas semua yang teman-teman perbuat. Sebab Tuhan penyayang dan panjang sabar, Ia tidak akan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan apapun. Kita angkat pujian yang berkata, walau ku tak dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih pada malam hari ini, Tuhan. Kau telah menyertai kami, Tuhan, dari pagi hingga pada malam hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan memuliakan ibadah kita pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan. Hanya doa kami, Tuhan. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin? Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas
setianya, kasih setianya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Olehnya itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana di sepanjang hari ini Tuhan Engkau sudah menyertai kami di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Bapa, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan sangat kami butuhkan untuk menuntun kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga hamba-Mu sanggup berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ampuni dosa kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari dua pembacaan, yakni pembacaan yang pertama terdapat dalam pembacaan Yohanes 20 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Kemudian pembacaan yang kedua, Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Baiklah, kita akan membaca pembacaan yang pertama yang terambil dari Yohanes 20 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kemudian pembacaan yang kedua yang terambil dari Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Yohanes 20 ayat 25 sampai 28 dan pembacaan Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan ayat yang 9. Perenungan firman atau tema perenungan firman pada malam hari ini adalah percayalah Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa percayanya kita bahwa Allah ada terus bersama-sama dengan kita? Saya menanyakan hal ini karena dari cara hidup banyak orang percaya yang bisa kita lihat setiap hari, seringkali menggambarkan bahwa ada keraguan. Apakah Allah masih menyertai hidupnya atau tidak? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya terlihat dari begitu banyak orang percaya yang selalu ingin melihat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka harus lewat bukti-bukti lahiriah yang bisa dilihat, seperti mengalami mujizat, disembuhkan dari sakit, ekonomi dipulihkan, mendapat pekerjaan yang lebih baik, usahanya semakin berkembang, pendidikannya berhasil. Bahkan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini yang kita tuntut untuk dapat membuktikan bahwa Allah selalu menyertai kita atau Allah selalu beserta kita, maka kita tidaklah berbeda dengan Thomas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan lewat pembacaan Yohanes 20 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian Thomas menjawab ayatnya yang ke-28. Ya Tuhan dan Allahku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita harus tetap menyadari bahwa jikalau kita masih bisa menghirup nafas sampai saat ini, atau apabila kita masih bisa hidup sampai pada saat ini, hal itu telah menjadi bukti bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Mengapa demikian? Karena nafas hidup yang kita hirup ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa nafas hidup ini milik Allah. Lalu apabila kita melihat bahwa orang yang tidak percaya kepada Allah pun masih tetap hidup, masih tetap menghirup nafas hidup yang daripada Allah tersebut, seharusnya
kita mampu melihat semuanya itu sebagai suatu bukti bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil kepada siapapun juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan katakan, Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudara, mengapa kita tidak mampu melihat penyertaan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena kita tidak pernah mau mengucap syukur di dalam segala hal. Yang kedua, kita baru mau mengakui Allah itu beserta kita jika kita melihat Ia menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, kita tidak pernah membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Ini semua yang membuat kita tidak mampu melihat betapa Allah itu setia dan adil, dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mempersoalkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kita menuntut bukti sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Dan lebih ironis lagi, mata hati kita seperti telah tertutup, sehingga kita tidak mampu lagi melihat dan menyadari bahwa kita tidak bisa menambah 1 detik umur hidup ini kalau sudah waktunya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita masih bisa ke kamar kecil untuk membuang air seni dan kita dapat melakukan aktivitas lainnya, jika semuanya itu bisa kita lakukan, itu menunjukkan bahwa betapa sempurnanya Tuhan memelihara hidup kita. Jadi janganlah menjadi seperti orang yang tidak percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam firman-Nya ada janji dan kuasa Allah yang nyata apabila kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Itulah mengapa kita tidak boleh sedikit pun meragukan akan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam firman-Nya ada janji dan kuasa Allah yang nyata. Apabila kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, itulah kenapa kita tidak boleh sedikit pun meragukan akan pemeliharaan Allah atas hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 34 ayat 8 sampai 9. Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingi orang. Kami ulangi. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya kita harus tetap percaya. Walaupun saat ini kita tidak melihat Allah hadir dalam kehidupan kita secara fisik, tetapi kuasa-Nya selalu melingkupi kita dan menyertai kita, asal kita mau terus hidup takut akan Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sekali lagi, kita harus tetap percaya bahwa walaupun saat ini kita tidak melihat Allah hadir dalam kehidupan kita secara fisik, tetapi kuasa-Nya selalu melingkupi kita dan menyertai kita, asal kita mau terus
hidup takut akan Dia, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita harus menyadari bahwa apapun adanya keadaan hidup kita, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, firman Tuhan memberikan kesadaran bagi kita bahwa kita tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kita percaya Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita semakin menyadari akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Terpujilah Kristus. Amin. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Ingatlah, semua yang dibutuhkan dapat terwujud hanya karena kasih-Nya. Marilah kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup dan pekerjaan kita setiap hari. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang telah disampaikan untuk kita doakan bersama. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan, kalau pada saat ini firman Tuhan tersampaikan bagi kami semua. Betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh kami dengar, itu akan terus menuntun kehidupan kami. Dan kami tetap memohon hikmat dari Allah Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami. Terlebih kami sebagai pemuda dan pemudi, kadangkala kehidupan kami seperti Thomas. Tetapi Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh disadarkan kembali. Kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan, di mana Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu beserta dengan kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sadar dalam menjalani kehidupan ini, kami sebagai pemuda dan pemudi, banyak kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan.
Kami lalai dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Bapa di sorga, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun atas segala kelemahan-kelemahan kami. Dan biarlah dengan keampunan itu Bapa, kami tetap berlayak disebut anak-anak Tuhan. Kami tetap berlayak menaikkan doa-doa kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, kami sebagai pemuda dan pemudi Tuhan, banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah masa muda kami. Dan kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mendoakan untuk kota Palu dalam menuju tatanan new normal. Bapa di sorga, kami percaya pandemi COVID-19 itu boleh kami alami, itu semua dalam izin Tuhan. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, tetap memohon pertolongan Tuhan. Kiranya kami dilindungi, dijauhkan dari segala penyakit ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami tetap setia mematuhi protokol kesehatan. Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah kami, apa yang menjadi upaya dalam situasi pandemi ini menuju ke tatanan new normal itu akan berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam doa syafaat ini kami juga berdoa bagi para pemuda dan pemudi yang mengalami pergumulan. Tidak mudah Tuhan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah bermasyarakat, dimanapun kami berada. Sering godaan-godaan itu ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus menangkan kami di setiap pergaulan kami. Dijauhkan kami dari segala obat-obat terlarang, pergaulan bebas, pornografi, bahkan apapun yang akan merusak kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi Kristen. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong kami sebagai pemuda-pemudi yang ada di kelompok 1. Tuhan tahu keberadaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan memberkati kami semua. Yang sudah bekerja, Engkau memberkati Tuhan. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati. Dan biarlah apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan Engkau juga tolong buka jalan dalam kehidupan mereka. Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemuda-pemudi yang ada di kelompok pelayanan 1. Biarlah seluruh program pelayanan mereka terus diberkati oleh Tuhan, memberkati pengurus inti yang ada di pemuda Genesis kelompok pelayanan 1. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga tetap berdoa Tuhan bagi panitia Natal di tahun 2020. Tuhan tahu apa yang menjadi program mereka untuk mensukseskan Natal Pemuda kelompok 1. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa bersama. Kami membawa apa yang menjadi rencana mereka sehingga Natal Pemuda kelompok 1 boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah Tuhan kepengurusan ini, panitia ini boleh berjalan saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan Bapa di sorga, mungkin dana-dana belum cukup, tetapi kami percaya Engkau selalu akan memberi berkat bagi anak-anak kami. Oleh karena itu, apapun upaya-upaya mereka untuk pencarian dana dalam rangka merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati. Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, mungkin di antara pemuda-pemudi yang ada di kelompok pelayanan 1,
ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sebagai dokter yang ajaib, Engkau sebagai dokter kami percaya Tuhan akan memulihkan pemuda-pemudi yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi orang-orang tua mereka yang ada di kelompok pelayanan 1. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati apa yang menjadi harapan daripada orang-orang tua yang ada di kelompok pelayanan 1. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur dengan beberapa rekan-rekan kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya Tuhan, kami sebagai manusia, kami tidak bisa menambahkan usia kami sedetik pun. Tetapi kami percaya ketambahan usia ini adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi rekan-rekan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah sukacita mereka. Biarlah dengan ketambahan usia mereka, mereka semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan program kerja pemuda kelompok pelayanan 1. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan, pengurus bahkan anggota-anggotanya. Bapa di sorga, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Engkau memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan di kelompok pelayanan 1, bahkan dimanapun pelayanan ini dilaksanakan. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, karena kami tidak memerintah di Engkau, tetapi kami mohon kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini kepadamu Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku perlukan kehadiranmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulanglah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.